Sebuah pertanyaan besar. Dari mana semuanya berawal? Pernahkah kalian melihat langit malam dan bertanya-tanya, dari mana semua ini berasal? Langit yang begitu luas dan penuh misteri, dengan bintang-bintang yang berkelap-kelip seperti permata di atas kanvas hitam. Bintang-bintang yang berkelap-kelip, galaksi-galaksi yang jauh, bahkan planet kita sendiri, bumi. Bagaimana semuanya bisa ada? Bagaimana semua ini bisa terbentuk dari ketiadaan menjadi sesuatu yang begitu megah dan kompleks? Ini adalah pertanyaan yang telah memikat umat manusia selama ribuan tahun. Dari peradaban kuno yang membuat peta bintang hingga para ilmuwan modern yang menggunakan teleskop canggih, kita selalu ingin tahu. Kita ingin memahami tempat kita di alam semesta yang luas dan penuh misteri ini. Apakah kita sendirian? Atau ada kehidupan lain di luar sana, di antara miliaran bintang dan galaksi? Alam semesta adalah tempat yang luar biasa besar dan penuh rahasia. Setiap sudutnya menyimpan cerita yang menunggu untuk ditemukan. Sepertinya tak berujung, diisi dengan miliaran galaksi, yang masing-masing berisi miliaran bintang. Setiap bintang mungkin memiliki planet-planet yang mengelilinginya, seperti tata surya kita. Tapi dari mana semuanya berawal? Bagaimana kita bisa melacak asal-usul dari segala sesuatu yang kita lihat di sekitar kita? Bagaimana kosmos yang luas dan kompleks ini bisa tercipta? Pertanyaan ini membawa kita pada salah satu teori paling mendalam dalam ilmu pengetahuan. Jawabannya, menurut pemahaman ilmiah terbaik kita, terletak pada sebuah peristiwa dengan kekuatan dan skala yang tak terbayangkan, Big Bang. Sebuah momen yang mengubah segalanya. Ini bukanlah ledakan dalam arti tradisional, melainkan sebuah pengembangan momen, ketika alam semesta seperti yang kita kenal, dimulai dari kondisi yang sangat panas dan padat. Dari titik kecil yang hampir tak terlihat, alam semesta mulai berkembang dan terus berkembang hingga hari ini. Di bagian selanjutnya, kita akan melakukan perjalanan kembali ke masa lalu untuk menjelajahi Big Bang dan implikasinya yang mendalam bagi terciptanya segala sesuatu yang kita lihat di sekitar kita, termasuk rumah kita sendiri. Nea, plenig bedumi, flying fit full sight for the city of Damas galaxy dekin, terdugarch dan Chernobyl. Big Bang, alam semesta terlahir. Ini adalah momen yang menandai awal dari segala sesuatu yang kita ketahui. Bayangkan sebuah waktu sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, ketika alam semesta kita baru saja mulai terbentuk. Alam semesta, seperti yang kita kenal, tidak ada. Tidak ada bintang, tidak ada planet, tidak ada galaksi. Bahkan ruang itu sendiri seperti yang kita pahami belum ada. Hanya ada kekosongan yang tak terbayangkan. Sebaliknya, semua energi dan materi yang membentuk kosmos terkonsentrasi menjadi titik yang sangat kecil, panas, dan padat, yang disebut singularitas. Ini adalah kondisi yang sangat ekstrem, di mana hukum fisika seperti yang kita kenal tidak berlaku. Kemudian, dalam sepersekian detik, semuanya berubah. Singularitas ini mulai berkembang pesat dalam peristiwa yang kita sebut Big Bang. Singularitas ini mulai berkembang pesat dalam peristiwa yang kita sebut Big Bang. Dalam momen yang sangat singkat, alam semesta mulai mengembang dengan kecepatan yang luar biasa. Itu bukanlah ledakan dalam arti tradisional, seperti bom yang meledak di luar angkasa, melainkan perluasan ruang itu sendiri. Ruang itu sendiri mulai mengembang, membawa semua materi dan energi bersamanya. Bayangkan sebuah balon dengan titik-titik yang digambar di atasnya. Saat kalian meniup balon, titik-titik itu bergerak semakin menjauh. Ini adalah analogi yang baik untuk memahami bagaimana ruang mengembang. Demikian pula saat alam semesta mengembang, energi dan materi di dalamnya menyebar dan mendingin. Partikel-partikel mulai bergerak menjauh satu sama lain, dan suhu alam semesta mulai turun. Perluasan ini berlanjut hingga hari ini. Itulah sebabnya kita mengamati galaksi-galaksi jauh bergerak menjauh dari kita. Fenomena ini dikenal sebagai pergeseran merah, di mana cahaya dari galaksi yang menjauh tampak lebih merah. Teori Big Bang didukung oleh banyak bukti ilmiah, termasuk pergeseran merah galaksi yang jauh, radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik, cahaya redup dari Big Bang, dan kelimpahan unsur-unsur ringan di alam semesta. Semua ini memberikan gambaran yang konsisten tentang bagaimana alam semesta kita berkembang dari titik awal yang sangat kecil dan panas, menjadi kosmos yang luas dan pleks, seperti yang kita lihat hari ini. Perluasan dan pendinginan mempersiapkan panggung untuk penciptaan. Pada saat-saat pertama setelah Big Bang,
Alam semesta adalah neraka yang tak terbayangkan panas dan padatnya. Suhunya begitu ekstrem, sehingga materi seperti yang kita kenal tidak dapat eksis. Sebaliknya, alam semesta dipenuhi dengan lautan partikel fundamental seperti quark, lepton, dan boson. Saat alam semesta mengembang, ia juga mendingin, seperti udara yang keluar dari ban kehilangan panas. Pendinginan ini sangat penting karena memungkinkan partikel untuk melambat dan berinteraksi satu sama lain. Saat alam semesta terus mendingin, proton dan neutron, blok bangunan atom, akhirnya dapat terbentuk. Era ini, yang dikenal sebagai nukleosintesis Big Bang, hanya berlangsung beberapa menit tetapi memiliki implikasi yang besar. Selama waktu ini, unsur-unsur paling ringan di alam semesta, hidrogen dan helium, bersama dengan sejumlah kecil lithium dan berilium, ditempa dalam panasnya alam semesta awal. Unsur-unsur ini nantinya akan menjadi bahan baku untuk bintang, galaksi, dan akhirnya kehidupan itu sendiri. Bagian 4, dari kekacauan menuju keteraturan, pembentukan galaksi dan bintang. Selama ratusan juta tahun, alam semesta terus mengembang dan mendingin, menciptakan ruang yang lebih luas dan lebih luas. Lautan partikel yang dulunya seragam mulai menggumpal bersama di bawah pengaruh gravitasi, membentuk benih-benih awal dari struktur kosmik. Gumpalan ini tumbuh lebih besar dari waktu ke waktu, akhirnya membentuk awan gas hidrogen dan helium yang sangat besar, yang menjadi tempat kelahiran bintang-bintang. Di dalam awan kolosal ini, gravitasi terus menarik materi ke dalam, menciptakan daerah-daerah dengan kepadatan yang lebih tinggi. Saat awan gas runtuh, mereka menjadi lebih padat dan lebih panas di pusatnya, memicu proses yang akan mengarah pada kelahiran bintang. Akhirnya, suhu dan tekanan di inti awan yang runtuh ini menjadi begitu besar sehingga fusi nuklir tersulut, bintang-bintang pun lahir. Proses ini adalah awal dari siklus hidup bintang. Bintang-bintang awal ini sangat besar dan berumur pendek, tetapi mereka memainkan peran penting dalam evolusi alam semesta, mempengaruhi lingkungan kosmik di sekitar mereka. Mereka menghasilkan unsur-unsur yang lebih berat di dalam inti mereka melalui fusi nuklir, yang kemudian akan menjadi bahan dasar bagi pembentukan planet dan kehidupan. Ketika bintang-bintang ini akhirnya meledak sebagai supernova, mereka menyebarkan unsur-unsur yang lebih berat ini, seperti karbon, oksigen, dan besi, ke ruang angkasa di sekitarnya, memperkaya medium antar bintang. Unsur-unsur ini, yang ditempa di jantung bintang-bintang yang sekarat, nantinya akan menjadi blok bangunan planet, bulan, dan bahkan kehidupan itu sendiri. Tanpa proses ini, kita tidak akan memiliki bahan-bahan yang diperlukan untuk membentuk dunia yang kita kenal. Pembentukan galaksi dan bintang adalah salah satu proses paling mendasar dan penting dalam alam semesta, membentuk struktur dan elemen yang memungkinkan kehidupan berkembang. Bagian 5, kelahiran sebuah planet, pembentukan bumi dalam tarian kosmik. Sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, di lengan spiral galaksi yang relatif tenang yang kita sebut Bima Sakti, sebuah peristiwa luar biasa terjadi, lahirnya tata surya kita, termasuk planet kita sendiri, bumi. Awan gas dan debu raksasa yang berputar, diperkaya dengan unsur-unsur berat dari bintang-bintang yang telah lama mati, mulai runtuh di bawah gravitasinya sendiri. Di pusat awan yang berputar-putar ini, sebuah bintang, matahari kita, menyala. Di sekitar matahari muda, gas dan debu yang tersisa mulai menggumpal dalam proses yang disebut akresi. Partikel-partikel kecil bertabrakan dan menempel, membentuk objek yang lebih besar dan lebih besar. Selama jutaan tahun, gumpalan ini tumbuh menjadi planetesimal, blok bangunan planet. Di tata surya bagian dalam, di mana suhunya lebih panas, planetesimal berbatu mendominasi.